Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Euro, pertandingan yang tidak kalah jauh lebih seru dari pembahasan Euro kemarin, yaitu pertandingan antara Belgia melawan Denmark, di mana pertandingan ini penuh dengan emosional, penuh dengan sensasi, serta penuh dengan intrik dan trik serta gaya kualitas pemain dari kedua masing-masing tim. Tapi yang patut kita garis bawahi adalah daya juang dari kedua tim, karena daya juang dari kedua tim memberikan efek kepada timnas masing-masing. Kalau kita membahas secara strategi, di mana strateginya dari Belgia dan strateginya dari Denmark itu berbeda, teman-teman. Kalau kita melihat dari Belgia, strategi yang diterapkan adalah melakukan penguasaan bola serta counter attack ketika dibutuhkan, karena di situ ada Romelu Lukaku dan lini wingback yang sangat cepat untuk di situ, yaitu Thorgan Hazard dan seorang Meunier. Nah, kalau misalnya di Denmark, tentu jelas lebih menguatkan lini tengah, karena Belgia bermain dengan 3-4-3 atau 3-4-2-1, maka Belgia menerapkan 4-2-3-1 dengan menaruh lini tengah yang sangat solid, di mana sayap mereka turun ke lini tengah untuk membantu lini tengah agar terasa lebih banyak. Hal ini mempermudah Denmark untuk melakukan penguasaan bola dan melakukan finishing atau melakukan create chance untuk membuat sebuah gol. Dan terbukti bahwa Denmark pada hakikatnya merupakan tim yang sulit untuk ditakluki, walaupun banyak tim-tim yang bisa mengalahkan Denmark, karena Denmark tidak diunggulkan untuk Euro kali ini. Berbeda dengan Belgia yang diunggulkan pada Euro kali ini, tentunya Denmark nothing tulus, karena di pertandingan pertama pun Denmark kalah terhadap Finlandia akibat gol yang diciptakan pada babak kedua di saat pertandingan lawan Finlandia. Terlebih lagi Denmark kehilangan sosok seorang jenderal lapangan tengah. Kita tahu bahwa Denmark ketika menghadapi Finlandia, Denmark itu kehilangan satu pemain promotor, seorang lini tengah yang sangat metronom sekali, yaitu Christian Eriksen. Karena collab, ya, kita tahu bahwa terjadi insiden pada saat itu, Eriksen collab dan harus dilarikan ke rumah sakit, sehingga Denmark itu seakan-akan terpukul mentalnya sehingga kalah kepada Finlandia. Nah, ketika pertandingan lawan Belgia, ternyata Denmark menurunkan lebih superior dengan lini tengah jangkanya seorang Holberg, mampu untuk bekerja sama dengan Delaney dan seorang Yusuf Poulsen yang ada di depan, sehingga di menit-menit pertama Denmark mengejutkan ke tim dari Belgia. Gol tercipta pada menit kedua. Baru mulai pertandingan Denmark langsung menekan dan Belgia kaget, ternyata Denmark mampu bermain seperti demikian. Di babak pertama maupun babak kedua sebenarnya sebenarnya di babak pertama Denmark sama Belgia itu sama-sama memiliki kekuatan untuk melakukan proses penyerangan. Kalau Denmark dengan penguasaan bolanya hingga menghasilkan clean chance, tapi kalau Belgia mengandalkan counter attack-nya, karena kita tahu bahwa ada Romelu Lukaku, Dries Mertens dan Yannick Carrasco. Di lini depan cepat-cepat sekali pemain ini. Di lini tengah sebagai Yuri Tielemans dan dibantu Den Docker itu mampu untuk menjaga keseimbangan. Akan tetapi ini tidak sesuai dengan ekspektasi, karena lini tengah mereka kalah terhadap lini tengah Denmark. Begitu pertandingan dimulai, Denmark menguasai lini tengah dan seperti Brad White, Yusuf Poulsen itu banyak sekali di blok tendangannya ketika mereka melakukan create chance. Akan tetapi ini membuat sebuah catatan bahwa Belgia walaupun diunggulkan untuk Euro kali ini, Belgia masih ada titik celah, yaitu titik celah di lini tengah dan lini belakang mereka. Karena lini tengah dan lini belakang mereka kurang begitu sesolid lini depan mereka. Kita tahu bahwa lini depan memiliki kecepatan, kelincahan, bahkan skill, tapi di lini tengah hanya mengandalkan Yuri Tielemans sebagai penyeimbang. Den Docker pada babak pertama tidak kelihatan sama sekali.
bahkan sering kelewati oleh lini tengah dari Denmark, sehingga banyak pertandingan di babak pertama banyak penguasaan sekaligus peluang diciptakan oleh Denmark. Berbeda dengan babak kedua. Di babak kedua semuanya berubah. Kevin De Bruyne masuk menggantikan Dennis Martin dan langsung membuat perubahan. Perubahannya adalah semakin kuatnya lini tengah, sehingga yang semula dari 3-4-2-1 menjadi 3-4-1-2, yakni Carrasco dan Romelu Lukaku bergerak dari sisi penyerang kiri dan kanan, sedangkan Kevin De Bruyne free roll di tengah. Terbukti ketika counter attack dilakukan oleh Belgia, di mana Romelu Lukaku memberikan assist cutback kepada memberikan umpan cutback kepada Kevin De Bruyne, dan Kevin De Bruyne mampu untuk meneruskan bola tersebut menjadi sebuah assist terhadap Thorgan Hazard. Hal ini menandakan bahwa dengan adanya Kevin De Bruyne mempengaruhi gaya permainan dari Belgia. Tidak cukup di situ, pemain andalan lainnya Eden Hazard masuk menggantikan yakni Carrasco. Terbukti ketika Eden Hazard masuk dan Den Donker diganti oleh Axel Witsel, lini tengah dikuasai oleh Belgia. Karena ketiga pemain ini memiliki kelincahan, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, sama Axel Witsel. Ditambah Yuri Tielemans yang dari babak pertama sudah bermain, sehingga lini tengah sedikit terkoordinasi dan mampu untuk membuat atau mengimbangi permainan Denmark. Di babak kedua lebih praktis, penguasaan bola dimenangkan oleh Belgia dan banyak peluang diciptakan oleh Belgia, dan terbukti pada menit 70 Kevin De Bruyne dari umpan Eden Hazard mampu diceploskan menjadi sebuah gol. Namun Kevin De Bruyne tidak berselebrasi karena mengingat bahwa pertandingan sebelumnya Christian Eriksen mengalami kolaps. Untuk menghargai sesama tim pemain, dia tidak melakukan selebrasi. Secara overall, pertandingan antara Denmark melawan Belgia pada dasarnya adalah memiliki kekuatan yang sama, akan tetapi berbeda di babak kedua. Karena di babak pertama praktis Belgia tidak mampu menyaingi Denmark, tapi di babak kedua ketika adalah banyak pemain masuk, Kevin De Bruyne, Eden Hazard dan Axel Witsel, berubahlah semua sehingga mampu memenangkan pertandingan untuk tim Belgia. Dan selamat untuk Belgia karena sudah melaju ke babak 16 besar, karena sudah menang 2 kali, otomatis maju ke babak 16 besar di grup B ini. Semoga di pertandingan yang akan datang akan lebih seru lagi. See you guys.